Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jana Kamaru dari kelas CD3 2018 akan menjelaskan materi kimia analisis tentang kompleksometri. Kompleksometri adalah suatu cara untuk penetapan kadar zat-zat kation yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan suatu komplekson. Prinsip dari kompleksometri adalah pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan EDTA atau biasa disebut etilen diamin tetraasetik asid. Di bawah ini merupakan rumus struktur dari EDTA. Pada titrasi kompleksometri, larutan baku yang sering dipakai adalah etilen diamin tetraasetik asid. Pada titrasi kompleksometri, metode yang didasarkan pada reaksi pembentukan ion atau senyawa kompleks. Ion atau senyawa kompleks inilah yang terbentuk karena adanya ikatan koordinasi antara ion logam dengan ligan. Ligan merupakan ion atau senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Menentukan kompleks dengan ion logam dilakukan persamaan Ag+ tambah NH3 menghasilkan AgNH3, di mana Ag3 ini perak sebagai logam, NH3 amonia sebagai ligan, dan AgNH3 sebagai senyawa kompleks. Banyak ion logam dapat ditentukan dengan titrasi menggunakan suatu pereaksi atau biasa disebut sebagai titrat yang dapat membentuk kompleks dengan logam tersebut. Salah satu senyawa kompleks yang bisa digunakan untuk penitrasi dan larutan standar adalah etilen diamin tetraasetik asid. Ligan atau gugus yang terikat pada ion pusat, reaksi dapat dinyatakan oleh persamaan M tambah L menghasilkan Ml, di mana M adalah kation logam, L logam pengkelat, dan Ml merupakan senyawa kompleks kelat. Di bawah ini merupakan persamaan dari reaksi ligan. Yang pertama, Fe2+ atau besi oksida tambah Cn- atau sianida menghasilkan kalium ferrosianida. Yang kedua, Ag+ perak tambah amonia menghasilkan ion kompleks. Ligan merupakan pasangan elektron bebas yang terbagi atas monodentat amonia atau air dan air, bidentat ada etilen diamin, dan polidentat ada EDTA. Metode titrasi kompleksometri terbagi menjadi dua. Yang pertama, titrasi langsung, yaitu larutan sampel yang mengandung ion logam dititrasi langsung dengan larutan EDTA. Yang kedua, titrasi kembali, merupakan larutan sampel yang mengandung ion logam direaksikan dengan EDTA dititrasi kembali oleh larutan ion logam. Indikator logam memiliki persyaratan meliputi perubahan warna harus jelas bila ion logam telah membentuk senyawa kompleks dengan EDTA. Yang kedua, reaksi warna haruslah spesifik atau khusus dan selektif. Yang ketiga, kompleks ion logam dengan indikator harus kurang stabil dibandingkan kompleksnya dengan EDTA. Titrasi terhadap campuran logam. Untuk memperbesar keselektifan EDTA, harus menentukan satu jenis ion logam untuk membantu menaikkan selektivitas, diantaranya pengaruh pH, dan yang kedua, penggunaan masking agent atau pereaksi penopeng. Berikut merupakan contoh soal dari kompleksometri. Konsentrasi larutan EDTA ditentukan dengan standarisasi larutan kalsium klorida yang diperoleh dari larutan standar primer kalsium karbonat. Untuk membuat larutan standar diperlukan CaCO3 sebanyak 0,4071 gram dimasukkan ke labu ukur. Selanjutnya dibuat larutan 50 ml dan dipindahkan ke Erlenmeyer 250 ml. Lalu pH diatur dengan menambahkan 5 ml buffer NH3 min NH4Cl sampai menghasilkan pH 10 yang mengandung sejumlah kecil Mg2+ min EDTA dan larutan EDTA sebanyak 42,63 ml untuk mencapai titik akhir
Berapakah konsentrasi larutan EDTA? Di sini pembahasannya diketahui CaCO3 0,4071 gram dilarutkan menjadi 50 ml larutan, kemudian dititrasi dengan EDTA sebanyak 50 ml. Kita menggunakan rumus molaritas. Larutan standar CaCO3 itu sama dengan gram 0,4071 per mr dari CaCO3 adalah 100,09 kali 1000 per volume yang dipakai itu 500 ml dengan sama dengan 0,008134 mol. Reaksi yang diperoleh CaCO3 tambah EDTA menghasilkan CaEDTA. Diketahui M sama dengan 8,134 kali 10 pangkat min 3 mol, V sama dengan 42,63 mil, dan V yang kedua 50 mil. Digunakan rumus titrasi. V CaCO3 kurang M CaCO3 sama dengan V EDTA kurang M EDTA. M EDTA sama dengan V CaCO3 kali M CaCO3 per V EDTA sama dengan V CaCO3 diketahui 50 mil dan kali M CaCO3 diketahui 8,134 kali 10 pangkat min 3 mol per V EDTA diketahui 442,63 mil. Jadi konsentrasi larutan EDTA yang dititrasi sebesar 9,54 kali 10 pangkat min 3 mol. Demikian penjelasan materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.